eh Kemarin saya ngelihat live-nya si Yair Pinto, jadi dia bilang satu saja rudal dari Iran menuju Israel itu langsung akan mendapat serangan balasan. Cuman sampai sekarang ditunggu-tunggu tidak ada serangan langsung dari Iran, Pak. Itu yang Israel juga sebenarnya udah semangat nih mau perang nih Pak Paul. Cuman karena belum ada pemicunya, nggak bisa gitu. Jadi ya memang Israel menunggu gitu, menunggu. Tapi Iran juga kelihatannya sudah tahu bahwa kalau dia menyerang dengan satu rudal saja yang lolos, nasibnya akan sama dengan Houthi bulan lalu gitu. Dia pasti akan hancur-hancuran gitu Pak Paul gitu. Jadi dia nggak akan mungkin bisa ini. Kemudian Yahya Sinwar minta supaya Israel mundur dari Philadelphia Corridor perbatasan dengan Sinai. Nah kalau misalkan Israel mundur maka aliran senjata, logistik buat Hamas itu akan mengalir deras. Ya sudah, Israel akan menggerakkan pasukannya. Kalau tidak, karena kita lihatlah ya sekarang pasukan perdamaian PBB bisa apa tuh? Nggak bisa apa-apa juga Pak Paul. Apalagi yang dari Konoha ini kan cuma makan gaji buta dari PBB kan. Gaji lumayan besar tapi nggak bisa buat apa-apa juga menjaga perdamaian. Nih, eh kemarin saya ngelihat live-nya si Yair Pinto, jadi dia bilang satu saja rudal dari Iran menuju Israel itu langsung akan mendapat serangan balasan. Cuman sampai sekarang ditunggu-tunggu tidak ada serangan langsung dari Iran, Pak. Itu yang Israel juga sebenarnya udah semangat nih mau perang nih Pak Paul. Cuman karena belum ada pemicunya, nggak bisa gitu. Jadi ya memang Israel menunggu gitu, menunggu. Tapi Iran juga kelihatannya sudah tahu bahwa kalau dia menyerang dengan satu rudal saja yang lolos, nasibnya akan sama dengan Houthi bulan lalu gitu. Dia pasti akan hancur-hancuran gitu Pak Paul gitu. Jadi dia nggak akan mungkin bisa ini. Kemudian Yahya Sinwar minta supaya Israel mundur dari Philadelphia Corridor perbatasan dengan Sinai. Nah kalau misalkan Israel mundur maka aliran senjata, logistik buat Hamas itu akan mengalir deras. Jadi Hamas akan bisa mempersenjatai diri kembali, melakukan regroup atau pengelompokan kembali untuk menyerang Israel. Nah sebenarnya yang dimauin Netanyahu adalah ya kalaupun misalkan Sandera sulit untuk diselamatkan sekarang ini, minimal untuk generasi mendatang tidak ada lagi serangan seperti tanggal 7 Oktober yang lalu. Itu sangat menyakitkan. 1.200 orang lebih mati dalam satu hari, Pak Paul. Itu belum pernah ada dalam sejarah Israel seperti itu. Jadi ya memang tidak ada pilihan lain. Netanyahu akan memperpanjang perang. Ya mungkin sampai nanti Trump terpilih ya. Kita tidak tahu juga apakah nanti Trump akan mendukung perang ini atau tidak. Tetapi pasti ini akan diperpanjang sampai Hamas betul-betul infrastruktur militernya habis, karena kan menghancurkan terowongan dan fasilitas bawah tanah itu nggak bisa cepat juga Pak Paul, itu butuh waktu juga. Nah sambil mengerjakan konstruksi penghancuran terowongan-terowongan bawah tanah ya sambil membersihkan ini pimpinan-pimpinan Hamas ini dulu. Jadi ada perbedaan strategi perang sekarang yang dilakukan oleh Israel. Kalau dulu di tahun-tahun sebelumnya yang diserang itu adalah prajurit bawahan gitu ya. Kalau sekarang tidak, pimpinan-pimpinannya yang diserang. Hezbollah juga sama. Jadi ketika nanti pergerakan Israel, ya pergerakan secara ini ya, secara massal pasukan Israel menyerang ke Lebanon misalnya, kunci-kunci kekuatannya Hezbollah sudah nggak ada lagi. Artinya dia tidak punya pemimpin-pemimpin yang mumpuni, kebanyakan dipimpin oleh komandan-komandan lapangan yang masih baru dan belum punya pengalaman tempur di Suriah kayak yang sekarang ini kan yang mati kemarin Fuad Shukr ini kan sudah pernah punya reputasi hebat gitu menghancurkan marinir Amerika di Beirut gitu ya. Kemudian juga ikut berperang melawan ISIS di Suriah ya. Jadi ini kebanyakan orang-orang Hezbollah sekarang ini juga punya logistik persenjataan juga sudah banyak yang hancur gudang-gudangnya dia di Lebanon Selatan.
Hanya mungkin terowongan-terowongannya belum tersentuh. Karena apa? Ya kalau mau menghancurkan terowongannya Hezbollah, itu ya harus menggunakan pasukan darat. Tetapi Israel sudah cukup banyak mendapatkan teori-teori dan pelajaran-pelajaran baru bagaimana cara berperang di terowongan. Dan mereka udah bikin universitas medan tempur di bawah tanah juga sudah bisa gitu ya. Jadi kelihatannya ya kita lihat kalau misalkan PBB tidak bisa mendesak Hezbollah mundur ke utara, ya sudah Israel akan menggerakkan pasukannya. Kalau tidak, karena kita lihatlah ya sekarang pasukan perdamaian PBB bisa apa tuh? Nggak bisa apa-apa juga Pak Paul. Apalagi yang dari Konoha ini kan cuma makan gaji buta dari PBB kan. Gaji lumayan besar tapi nggak bisa buat apa-apa juga menjaga perdamaian. Gitu Pak. Jadi kita lihatlah ke depannya ini bagaimana. Sulitlah pokoknya bagi Hamas untuk bertahan gitu ya. Buat Iran, ya kita mengharapkan dia berani menyerang dengan satu peluru saja. Cukup untuk memicu semuanya Pak Paul. Silakan dilanjutkan Pak. Silakan Soba. Ya malam. Ya kalau Malam, mengenai Iran Israel ya memang benar. Israel tuh memang lagi nunggu tindakan dari Iran. Karena tanpa ada itu ya benar kalau Israel yang saat ini duluan nyerang ya udah pasti agresornya akan jadi Israel bukan Iran. Tapi kalau Iran berani menembak ya seperti tadi dibilang satu peluru saja langsung Israel akan mengumumkan perang. Nggak seperti yang kemarin waktu pembalasan dari Iran itu kan Israel nggak mengumumkan perang. Ya, kali ini dia akan mengumumkan perang seperti pada saat Hamas. Dia akan mengumumkan perang. Karena dari kita bicara yang di Lebanon, Hizbullah, ternyata ya susah di ngomong juga. Hizbullah yang menyerang itu adalah Hizbullah, bukan Lebanon. Jadi nggak bisa dibilang menyatakan perang terhadap negara Lebanon juga. Susah itu kesulitannya. Dengan Yaman juga sama. Tapi kalau Iran tuh beda. Dan Iran pun dia serasa ngerti juga. Kalau dia berani menyerang sampai Israel menyatakan perang terhadap Iran, di dalam negaranya dia akan kacau. Mungkin juga dia akan bisa ributan besar, mungkin ada pertempuran besar juga di dalam negeri. Karena rakyat-rakyatnya nggak mau kan, jadi berperang dengan Israel. Ya siapa sih yang mau berperang? Saya rasa sih seperti begitu. Jadi ya kita lihat aja Iran itu mau seperti apa. Dari dulu kan juga memang semuanya kita hanya melihat Iran. Mereka mau seperti apa? Apakah mereka masih waras? Masih ada kewarasan? Atau kewarasannya sudah hilang? Kewarasannya sudah hilang ya akan jadilah perang. Tapi selama warasnya masih ada ya saya rasa sih nggak berani. Kecuali suatu saat atau dalam waktu dekat atau dia memiliki senjata nuklir, misalnya rudal nuklir gitu, dan dia bisa produksi dengan mudah, ya mungkin itu dia akan nyerang karena merasa sudah kuat. Kan biasa mereka itu selalu begitu. Kalau mereka merasa tidak kuat, mereka tidak akan bergerak. Tapi saat mereka merasa kuat, wah itu bergeraknya seperti apa itu? Langsung kesetanan itu, seolah-olah udah jadi immortal itu, jadi orang yang tidak bisa mati. Itu seperti begitu. Terus kalau kita balik nih ke dalam negeri, kalau IKN, pertanyaannya juga sebenarnya jadi bertanya juga ya dengan kejadian belakangan ini ya, orang ibadah dilarang, tempat ibadah ditutup, dilarang juga segala macam. Kayaknya kemerdekaan ini mestinya setengah tiang deh, satu tiang penuh deh benderanya itu. Harusnya mungkin begitu ya, baru pemerintah itu mau melek ya, mau ngelihat ya. Ternyata rakyat saya tuh ada yang belum merdeka loh. Jangan kita bilang merdeka, ternyata rakyat kita nih banyak yang masih belum merdeka. Dari apa? Dari penjajahan penjajahan itu. Penjajahan
mayoritas. Karena apa? Semuanya kembali akibat agama lagi. Jadi mungkin ya harus begitu ya, baru mau ngeliat ya. Cuman ya masalahnya ya kalau kita itu kan terkena hukum juga mungkin ya, mungkin ada hukumnya. Kalau di 17 Agustus mengibarkan setengah tiang. Ya coba itu seperti gitu, mungkin yang ngerti hukum mungkin ngerti gitu, mungkin tahu apakah itu mungkin gitu. Karena kesel juga kita ngeliatinnya berulang-ulang loh, bukannya sekali dua kali dalam waktu lama, ini dalam waktu dekat kembali lagi terulang, ya kan? Dan kita lihat aparatnya juga pesimis, permisif, bukan pesimis, permisif, seolah-olah itu bukan sesuatu hal yang luar biasa, dan kenyataannya selalu dalam yang non agama tersebut selalu dalam posisi yang salah, posisi yang kalah. Kita harus nurut, selalu begitu. Itu kemarin saya juga ada lihat yang di sepertinya NTT atau Papua, pokoknya daerah timur lah. Daerah timur penolakan pembangunan masjid. Itu yang mau bangun masjid itu galaknya setengah mati. Seolah-olah kayak seperti dia tuh orang daerah situ. Galaknya setengah mati. Lebih galak daripada orang yang nolak. Kan keterlaluan ini. Di daerah orang, tapi seperti kayak begitu. Sedangkan dia di daerahnya dia, gereja ditutupin. Dan kemarin itu juga ada yang penolakan pembangunan pesantren. Nah, akhirnya kan jadi bingung juga kita. Negara uangnya dikemanain? 200 triliun lebih uang dari APBN untuk pendidikan, tapi nggak mampu bangun sekolah. Akhirnya bangun siapa? Ya pesantren, madrasah. Coba aja seperti kayak begitu. Jadi kalau dibilang merdeka ya mungkin perlu setengah tiang benderanya, bukannya full satu tiang. Karena kenyataannya ya kemerdekaan itu belum ada. Untuk paling tidak untuk minoritas lah. Kemerdekaan apa? Kemerdekaan untuk berusaha susah. Kalau kita kalau yang minoritas ini berusaha, beda agama dipersulit. Inilah itulah, syarat itulah, semua dipersulit. Untuk bekerja pun sama. Beda agama, belum tentu kita dapat posisi, belum tentu dapat pekerjaan. Lalu diprioritaskan ke yang mayoritas terus. Jadi kemerdekaan apa gitu loh. Ya kira-kira seperti begitu dulu. Tinggal kita lihat aja berikutnya seperti apa.